Ini yang perlu dicatat. Jadi kamu keturunan Rasul atau tidak ditentukan oleh kamu merasa atau tidak merasa, mengaku atau tidak mengaku, meyakini atau tidak meyakini. Enggak itu. Seseorang kalau dia memang keturunan Rasulullah, walaupun tidak ada yang tahu, bahkan dia sendiri tidak tahu, ya tetap keturunan Rasulullah. Tidak akan hilang nasabnya itu. Walaupun kita mungkin tidak tahu, bahkan mungkin dirinya sendiri tidak tahu. Maka ini nyambung dengan apa yang dinarasikan oleh Profesor Kiai Haji Dr. Ahmad Zahro. Kata beliau, ikutlah apa yang pernah diucapkan oleh Pascal ketika mu'allaf, lalu disarikan oleh Prof. Zahro ini menjadi narasi yang berkaitan dengan nasab. Kata beliau begini, sudahlah, lebih baik tidak mengaku sebagai keturunan Nabi, lebih baik tidak merasa sebagai keturunan Nabi, karena itu lebih aman. Toh nanti kalau misalnya ternyata keturunan Nabi, nggak lalu gagal itu hanya gara-gara tidak ngaku. Karena ini berbeda dengan ketika kamu dituduh. Kalau kamu dituduh mencuri lalu kamu mengaku mencuri, status kamu jadi pencuri, setidaknya di mata hukum. Kamu melakukan perzinahan walaupun nggak ada saksi, kalau kamu mengaku berzina, kamu menjadi pelaku perzinahan secara otomatis. Itu ikrar namanya. Dalam nasab enggak begitu. Enggak, kalau kita ngaku lalu kita jadi otomatis keturunan Nabi. Enggak. Jadi kamu itu sudah jelas keturunan siapa. Maka mau kamu ngaku keturunan Nabi, kayak mau kamu ngaku keturunan Mukidi, kayak ya kamu nggak berubah. Kamu keturunan siapa itu nggak akan berubah. Itu sudah terjadi. Bapak kamu ya anaknya bapak kamu. Kita bicara nasab laki-laki ya. Terus anaknya kakeknya, terus sampai ke siapa ke atasnya, itu sudah terjadi. Nggak butuh kamu ngaku. Saya bicara tentang misalnya kiai-kiai besar di Madura. Saya tahu di Madura itu ada misalnya pesantren Bata-Bata itu ya. Ada di situ istilah namanya itu Bani Isbat. Bani Isbat ini adalah leluhur yang mana dari keturunannya itu menjadi pemimpin-pemimpin pesantren besar-besar gitu. Saya belum pernah dengar mereka mengatakan Isbat ini adalah keturunan Wali Songo terus ke Rasulullah. Sepengetahuan saya nggak ada. Mereka cukup di Isbat. Kami ini keluarga orang bernama Isbat, namanya Bani Isbat. Sudah, nggak naik lagi, nggak cari-cari lagi kemana, nggak cukup. Kenapa cukup ke situ? Karena ini yang kita kenal, sudah selesai. Ini yang kita bisa cari, selesai. Toh tujuannya mau nyambung silaturahmi kok, bukan mau ngangkat nasabnya ke siapa. Kalau kamu tahu Nurul Jadid, Kiai Zaini Munim, itu ada perkumpulan keluarganya namanya Bani Ruham. Itu lalu berkumpul dengan beberapa kiai-kiai. Itu pun sampai di Bani Ruham saja. Nggak ada cantolannya, ini Bani Ruham jalur siapa. Nggak ada begitu. Setahu saya, mungkin saya keliru. Sehingga kalau kita kenal ini siapa? Bani Ruham. Sudah cukup. Bukan Bani As-Sayyid Ruham. Nggak ada begitu. Atau Bani As-Sayyid Isbat. Nggak ada begitu. Cukup di Bani Ruham. Udah, Ruham. Nama orang. Nggak diembel-embeli dia ini Sayyid, nggak diembel, enggak. Dan itu sudah menjadi tradisi mereka. Jadi kita menyatu di keluarga yang memang dikenal semua orang dan sudah dikenal sebagai namanya saja. Nggak ada lalu nambah ini kemana jalurnya, ke Rasulullah lewat jalur siapa? Enggak begitu. Saya tidak mempermasalahkan orang yang mencari-cari nasabnya, tapi kalau kita pun misalnya berprinsip tidak perlu nyari-nyari nasab sampai kemana, itu dicontohkan. Tradisi ulama kita begitu. Kalau kita lihat coba misalnya Lirboyo lah, apa pernah ada pernyataan Lirboyo ini kami keturunan Rasulullah dari jalur ini? Kayaknya nggak ada. Peloso misalnya kami ini masih keturunan Nabi, nggak ada kayaknya. Jadi kalau kita melihat kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, Mbah Mun lah misalnya, pernah Mbah Mun mengatakan saya masih keturunan Rasulullah. Gak ada, bahkan mengatakan keturunan Wali Songo pun jarang gitu. Ini kita kalau misalnya mau berpikir bahwa tidak mengaku-ngaku keturunan Nabi itu bukan hal yang buruk. Ya. Artinya tidak merasa itu bukan hal yang buruk, justru itu diajarkan. Siapa tahu mereka berpikir, ya lebih baik kita tidak merasa, lebih baik kita tidak meyakini. Kalau masalah ternyata benar saya keturunan Nabi, urusan nanti privilege-nya.
Di masyarakat Indonesia mereka tidak perlu jadi sayyid, cukup jadi kiai sudah dihormati. Karena sudah jelas jasanya. Bukan karena dia keturunan Nabi, kiai-kiai itu bukan karena keturunan siapa, enggak, dia jelas jasanya. Dia yang ngajarin Islam. Ya mungkin sekarang aja sudah bicara keturunannya gitu. Coba dulu misalnya pendiri Lirboyo itu, Kiai Abdul Karim itu, siapa yang bertanya itu keturunan siapa ketika membuat pondok pesantren? Enggak ada, Pak. Jasa langsung. Enggak ada orang, oh ini keturunan orang Solo. Enggak ada begitu. Syekhona Holil Bangkalan dulu ketika pertama berdakwah, siapa yang, oh ini keturunan Rasul? Enggak ada begitu, Pak. Tapi jasanya, karyanya, ilmunya itu. Misalnya Kiai Jazuli lah, pendiri siapa namanya itu? Peloso itu. Apa pernah ada yang ketika dia sedang mendirikan terus mendapatkan support, mendapatkan misalnya privilege, dihormati karena keturunannya? Enggak, Pak. Karena jasanya. Itu yang saya bilang, itu bil kasbih. Panggilan kiai itu bil kasbih. Dia itu berkasab, Pak. Berkasab itu maksudnya dia upayakan, bukan nasab. Nah, yang sekarang itu misalnya benar-benar merasa keturunan Rasul, ya kita tidak perlu intervensi orang. Silahkan, saya bicara orang yang kalau misalnya dia tidak merasa atau bimbang dia keturunan Nabi atau bukan, menurut saya lebih baik merasa tidak lah. Kalau sudah merasa yakin, ya namanya sudah yakin, Pak, gimana? Misalnya Mbak Alawi, mereka yakin sekali, ya urusan mereka, Pak. Urusan mereka. Saya tidak melarang-larang. Keturunan Wali Songo, terah Wali Songo, nggak usah saya terah Wali Songo. Saya keturunan Wali Songo, saya silahkan. Cuman saya bercerita bahwa ada ulama-ulama besar kita tidak pernah bicara nasab dia keturunan siapa. Ini penting. Biar kita ini nggak tercekoki dengan seolah-olah penting sekali kamu keturunan siapa itu. Keturunan siapapun, kalau nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa-apa, Pak. Bahkan ada pengakuan kiai itu, anak-anak kiai yang nggak bisa ngaji itu ngerubut no aja itu, bikin masalah gitu ya. Ya anak kiai aja begitu, apalagi anaknya Mbak Alawi. Jadi Mbak Alawi yang nggak ada ilmunya terus tampil di panggung itu mengerubut no. Ngerut, saya kira ini bukan cuma dari kita, dari mereka juga ngerasa itu. Kalau belum waktunya tampil, ucok lah ya. Kita ini iklimnya sehat. Dokter ya dokter, nggak mau tahu anaknya mama, anaknya Mukidi. Kang parkir, jangan ngacak dokter. Kenapa? Karena kamu mau suntik apa pasien? Tabat yaba. Biar kamu puas ya. Kamu kan mau sekali saya nyela-nyela Balawi itu. Posisi saya kasih tahu. Paling pas kalau saya mengkritik Mbak Alawi itu, karena mesti kritik saya nggak kebencian. Gimana kamu menganggap saya benci kepada Mbak Alawi? Jadi saya itu ngerasa hikmah dari saya ada di posisi mengkritik atau menanggapi atau membantah tesisnya Kiai Madudin itu adalah saya kalau mengkritik Mbak Alawi itu berarti motifnya jelas, ilmu. Gak ada masalah nasab mereka. Kalau misalnya saya nyerang nasab Balawi, saya kritik Balawi juga, wah akhirnya menjadi, wah namanya sudah benci kan begitu ya. Tetapi saya pikir sudah nggak musim lagi kita mengkritik-kritik orang ini orang itu. Paling kalau terpaksa saya tanggapi ya, malah saya bela ya kalau ada yang aneh-aneh ya. Jadi begitu ya. Jadi marilah, apa bahasanya ya? Ya kalau Balawi merasa mereka durian Nabi ya silahkan. Kita nggak usah repot dengan urusan orang gitu. Nggak ada, Pak. Kita itu diwajibkan untuk memerangi orang yang mengaku cucu Nabi karena dia palsu. Nggak ada, Pak, begitu, Pak. Kenapa nggak ada begitu? Karena palsu kan menurut kamu. Bagaimana sesuatu yang kamu anggap kebongkaran sementara itu hanya pendapat kamu saja palsu. Kalau tanya kepada ulama nasab asli kok kamu ngotot mereka palsu, gimana sih? Perkara kamu tidak percaya silahkan. Tapi setidaknya kamu jangan anggap kepercayaan kamu itu yang paling benar. Ini yang kocak. Kocak sekali. Saya kira Kiai Madudin juga nggak sampai ke situ. Wallahu alam kalau saya sampai ke situ. Naif, Pak ya, naif. Apa jaminannya yang kamu percaya itu pasti paling benar sehingga kamu menganggap ini mensucikan Rasulullah. Mereka pemalsu nasab, pendusta semua itu. Pendusta kan rubung somu. Nah mereka tanya ke Said Mahdi, pakar nasabnya ya sahih. Ibrahim bin Mansur ya sahih. Gimana?
Jadi misalnya kamu didiagnosa oleh 3 profesor doktor spesialis di bidang itu, lalu kamu didiagnosa oleh tukang cendol, terus yang ikut 3 ini kamu anggap itu mereka salah semua, yang benar tukang cendolnya, kan nggak waras itu. Jadi marilah kita itu berpikirnya, ini polemik yang memang bukan 1+1=2. Selalu saya bilang, kenapa polemik nasab itu panjang? Karena ini nggak 1+1=2, Pak. Ini nggak api panas, air dingin. Sehingga semua orang bisa tahu persis apa kebenarannya. Ini bukan seperti pertandingan bola yang kamu lihat papan skor siapa yang menang. Ini juga bukan menebak apa isi dari sebuah kotak, ayam apa telur. Sehingga tinggal dibelah saja. Tapi kamu mau anggap itu seperti ini. Jadi semua harus tahu. Ini bukti aslinya. Kita bicara bukti asli. Bukti asli versi siapa? Versi kamu.